Hello guys, welcome back to my channel, my brotherku ya. Jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan si John Itung. Oke guys, di kesempatan yang sungguh sangat berbahagia ini, John Itung akan sharing guys ya. Apa saja yang harus kita cek setelah kita ganti LCD touchscreen. Nah, ini saya udah mengganti LCD touchscreen HP Oppo A1K CPH 1923 ya. Nah, itu guys ya, ini baru saya ganti LCD touchscreen-nya dan ini udah selesai seperti itu. Oppo A3s modelnya CPH 1923. Nah, ini udah kita ganti LCD touchscreen-nya dan udah berhasil, dan di sini saya akan sharing apa saja yang harus kita cek ya setelah kita ganti LCD touchscreen. Baik teman-teman itu adalah seorang teknisi ataupun teman-teman ganti LCD touchscreen sendiri ya. Jadi tidak ada salahnya untuk dicek kalau seandainya teman-teman itu teknisi atau yang buka usaha servis HP. Paling enggak kalau teman-teman udah mengeceknya dan teman-teman sudah memastikan LCD touchscreen-nya sudah oke, lalu memberikannya kepada pelanggan, paling tidak ya pelanggannya tidak balik lagi. Siapa tahu pas pulang ke rumah ada tuh di bagian touchscreen di bagian daerah-daerah tertentu yang nggak sensitif atau bahkan nggak berfungsi. Seperti itu, jangan sampai seperti itu guys ya. Nah, jadi ini harus kita cek semuanya, nggak banyak sih, ada beberapa harus kita cek ya. Ada 4 yang harus kita cek, dan kalau misalkan ada kendala ya bisa kita komunikasikan dengan pelanggan. Itu kalau saya seperti itu ya. Tapi rata-rata ya setelah kita ganti LCD touchscreen itu rata-rata bagus-bagus saja, dan setelah kita cek aman-aman saja dan tidak ada komplain yang gimana-gimana. Tapi tetap ya kita di sini memberikan garansi setidaknya 1 minggu ya untuk garansinya. Nah, baiklah Bang, di sini apa saja yang harus kita cek setelah kita ganti LCD touchscreen? Oke, langsung saja. Yang pertama adalah yang kita cek. Nah, sebelumnya di tanganku ini adalah HP Oppo A1K CPH 1923, dan untuk HP Oppo ini kita akan mengeceknya ya, mengecek LCD dan touchscreen itu sendiri. Yang pertama adalah yaitu LCD yang harus kita cek ya, LCD. Nah, siapa tahu nih setelah teman-teman ganti LCD ada tompel-tompel atau ada shadow atau ada bayangan tuh di kiri kanannya. Nah, silahkan dicek kalau seandainya ada dan udah terlanjur dipasang. Nah, itu harus dikomunikasikan dulu atau kita kasih tahu sama pelanggan bagaimana gitu kan. Entahkah kita itu potong harga kita secara kalau kita udah terlanjur mengelem LCD touchscreen ini dan segelnya udah lepas. Nah, garansi dari tokonya sana udah hilang juga guys ya, dari toko kita membeli di sana kalau seandainya kita baru-baru order. Nah, kalau teman-teman itu nyetok, nah itu kan kalau udah nyetok udah lama, wah itu udah kagak ada garansi. Tapi kalau teman-teman baru order ya, nah itu masih ada garansi ya. Kalau di sini 2 hari garansi, karena saya berbelanja di Shopee itu ada garansi Shopee guys ya, yaitu 2 hari setelah barang datang kita cek, kalau ada kenapa-napa bisa kita retur seperti itu. Nah, ini saya juga baru order di Shopee. Baiklah, yang akan kita cek adalah LCD-nya. Lihat LCD-nya apakah bagus-bagus saja. Nah, untuk HP Oppo A1K ini ya kita bisa mengecek LCD-nya di ini ya, di kode dial bintang pagar 889 pagar ya. Oh sorry, bintang pagar 899 pagar. Di bawah masuk ke engineer mode ya, engineer mode ya yang ini. Nah, di sini kita bisa mengecek LCD-nya guys ya. Coba kita scroll ke bawah. Oh, di sini kita ke manual test. Nah, di sini kita bisa cek screen unit test ya. Nah, disinilah kita bisa leluasa mengecek LCD-nya. Kalau di tampilan wallpaper itu tidak leluasa. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ada gambar-gambar ini ya, gambar-gambar wallpaper dan banyak motifnya, sehingga kalau misalkan ada tompel-tompel atau ada bintik-bintik pada LCD-nya itu tidak begitu jelas kelihatan. Tapi di sini ya kayak warna merah, warna hijau, warna biru. Nah, seandainya nantinya ada gangguan pada LCD, ada nodakah entah bagaimana, itu akan kelihatan. Nah, di sini kita bisa melihat guys ya, aman-aman saja. Dan
Di sini juga pada satu warna kayak warna merah, warna biru, warna hijau, warna putih. Nah, disitulah kita juga akan tahu kualitas gambar yang diberikan oleh LCD ini. Dan kita bisa lihat oke-oke saja tuh, kualitasnya bagus ya untuk LCD-nya ini. Dan ini warna-warni, tuh warna buah, dan ya ini LCD-nya bagus. Oke. Di sini coba kita kembali. Coba kita kembali aja. Nah, kemudian di sini kita juga bisa mengecek ya. Yang kedua kita mengecek touchscreen-nya ya. Di sini kita ke manual test dan di sini kita scroll ke samping. Nah, di sini touchscreen. Nah, di sini ke handwriting. Nah, guys, di sini kita mengecek touchscreen-nya ya. Yang pertama adalah LCD, yang kedua adalah touchscreen yang harus kita cek ya. Nah, itu wajib ya. Nah, sebelum nantinya kita mengasihkan kepada pelanggan tuh, teman-teman bisa lihat. Nah, kemana tangan kita arahkan itu akan mengikuti guys ya, yang warna biru-biru itu untuk HP Oppo A1K. Nah, jikalau nantinya teman-teman gerakkan ke daerah tertentu dan itu tidak mengikuti, berarti di sanalah tidak berfungsi ya, atau tidak sensitif seperti itu. Dan ini oke-oke saja tuh, kita bisa melihat. Nah, untuk touchscreen-nya aman, LCD-nya aman. Tuh, teman-teman bisa lihat. Ya, tuh touchscreen-nya aman guys ya. Tuh, kalau sudah, coba kita kembali. Ya, nah kemudian yang ketiga adalah proximity sensor ya. Nah, kenapa kita cek proximity sensor? Karena ketika kita habis ganti LCD touchscreen ya, saya pernah mengalaminya sendiri, tapi itu dulu kalau nggak salah dulu itu mengganti LCD touchscreen Oppo F1 kah kalau saya nggak salah. Nah, itu habis ganti LCD touchscreen, sensornya ketutup guys ya, sehingga pelanggannya balik lagi ke sini dan kita bicarakan bagaimana baiknya, tapi itu sudah lama. Nah, kenapa bisa ketutup bang ya? Coba kita cek dulu proximity test. Coba. Nah, oke, ini aman ya. Setelah kita ganti LCD touchscreen, sensornya aman, tidak ketutup. Nah, kalau sensornya ini ketutup alias tanpa didekatkan tangan kita seperti ini, kemudian dia berwarna hijau aja terus, berarti sensor ketutup itu bisa berefek ketika nelpon ya. Layar LCD-nya akan otomatis mati saat kita nelpon. Dan yang mengakibatkan juga kita tidak bisa mematikan telepon sebelum lawan bicara kita mematikan teleponnya. Nah, bagaimana cara kita mau mematikan telepon kalau sensor ketutup pas nelpon layar mati? Sementara mematikan itu harus memencet logo panggilan warna merah yang ada di sini. Nah, LCD harus jalan dulu guys ya, baru kita bisa matikan. Memang ada beberapa HP yang dimana kalau nelpon sensor ketutup ya, ketika nelpon layar langsung mati, tekan tombol power dia mau hidup ya layarnya. Tapi sebagian besar HP yang pernah saya temui, sensor ketutup pas nelpon layar mati, tekan tombol power tidak ada respon apapun, sehingga itu membuat kita ribet kayak gitu. Kalau kita nelpon harus lawan bicara kita yang mematikan teleponnya. Nah, misalkan lawan bicara kita yang kita telepon itu nggak memati-matikan teleponnya, gara-gara mungkin kita nelpon duluan, dia nggak enak mau mematikan ya, ketelpon terus dong kayak gitu kan. Nah, misalkan lawan bicara kita habis menelpon langsung menyimpan HP-nya kayak gini, langsung meninggalkannya jalan tanpa harus mematikannya, sementara kita mau mematikan layar masih mati. Nah, mau tekan tombol power dia tidak berefek apapun seperti itu. Nah, gara-gara sensor ketutup. Nah, itu bisa seperti itu guys ya. Dan juga kalau kita mendengarkan VN atau voice note via WhatsApp, kalau sensor ketutup, biasanya langsung mati tuh layarnya. Silahkan dicoba aja kalau mendengarkan kiriman teman voice note kayak gitu. Dan juga kalau kita nelpon call center, tekan 1 untuk berbicara dengan customer service kami. Nah, bagaimana kita mau tekan 1 kalau pas nelpon layarnya langsung mati? Itulah fungsi sensor kayak gitu. Fungsi sensor itu adalah kalau kita dekatkan dengan telinga ketika nelpon, layarnya mati. Karena jangan sampai ada yang kepencet di touchscreen-nya itu. Nah, tapi apabila error atau ketutup sendiri kayak gitu kan, enggak juga ketutup sendiri akibat ganti LCD misalkan ya, ganti LCD touchscreen, ketutup sensornya. Nah, kalau sensornya aktif terus ketika nelpon, ya itu bisa-bisa
ketika nelpon layarnya mati kayak gitu yang membuat kita ribet. Nah, seperti itu guys ya. Nah, di sini udah kita cek sensornya aman. Jikalau nantinya teman-teman mengalami sensor ketutup setelah ganti LCD touchscreen, ya mungkin teman-teman bisa komunikasikan dengan pelanggan bagaimana baiknya, dibicarakan bagaimana baiknya. Tapi apabila udah terlanjur dilem dan harus dilepas lagi, apalagi kamu menggunakan lem yang seperti saya gunakan, Zanlida T7000 yang saya gunakan untuk ngelem HP Oppo A1K ini, kalau kamu pengen buka LCD touchscreen-nya, wah itu kuat banget guys ya, bisa-bisa pecah LCD touchscreen kamu. Resikonya gede apabila udah dilem dan udah mengering lemnya seperti itu. Dan di sini sensornya udah kita lihat dan aman-aman saja ya. Oke. Nah, kemudian yang terakhir adalah ini penting gak penting juga sih, yaitu ini brightness, karena ada beberapa HP ya, ada beberapa LCD HP maksudnya ketika kita order dan kita pasang, ada beberapa LCD HP yang mengasih ininya kontrasnya atau kecerahannya pas di tengah. Jadi tidak bisa digelapkan, tidak bisa diterangkan. Jadi dia ngambilnya di tengah kayak gini. Ya, ada beberapa yang kayak gitu yang tidak main kontrasnya, tapi ini main guys ya. Dan juga kalau teman-teman pengen beli LCD dan touchscreen ya paling tidak kontrasnya ditanya guys ya, mau main atau tidak kontrasnya atau brightnessnya atau kecerahannya. Tapi biasanya guys itu di judul disertakan ya kontras main kayak gitu. Judul produknya misalkan LCD Oppo A1K misalkan original kontras main. Nah, ini kenapa bisa turun sendiri? Ini diatur otomatis ya, mengikuti pencahayaan dari luar. Nah, kalau seperti ini dia tidak otomatis. Kalau seperti ini, kalau dia di luar itu terang, biasanya dia akan ikut terang juga. Tapi kalau gelap di luar, cahaya di luar biasanya dia akan ikut gelap. Nah, oke. Nah, itu saja guys ya yang perlu dicek jikalau kita baru ganti LCD touchscreen. Yang pertama adalah LCD-nya, kemudian touchscreen-nya, kemudian sensornya, kemudian brightness-nya. Ya, hanya 4 itu. Tidak ada yang lain-lain yang terdampak ketika kita ganti LCD touchscreen. Ya, kayak jaringan seluler, jaringan wifi, speaker, buzzer itu tidak terdampak. Itu kagak usah dicek ya. Yang harus dicek 4 itu saja. 4 yang kubilang. Kuulang lagi, LCD, touchscreen, sensor, proximity sensor, dan brightness. 4 itu saja. Nah, kalau ada tambahan silahkan komen-komen aja. Yang saya simpulkan hanya itu saja guys ya. Jikalau teman-teman baru ganti LCD touchscreen, itu yang harus dicek. Nah, oke. Nah, bagaimana bang kalau HP tidak memiliki kode dial? Kalau ini kan bisa tuh kita pakai kode dial seperti ini, bintang pagar 899 pagar. Nah, di bawah masuk ke engineer mode seperti ini. Nah, bagaimana kalau HP tidak ada seperti itu? Nah, teman-teman bisa cek-cek aja, lihat secara detail aja ya. Misalkan di tampilannya seperti ini, kayak teman-teman pengen mau ngecek LCD kan. Nah, silahkan dicek aja tampilannya seperti ini, bisa aja kok ya secara detail kayak gitu kan. Misalkan ada tompel-tompel walaupun ada nomor-nomor di sini, itu ya bisa saja kita lihat pelan-pelan kayak gitu. Nah, kalau misalkan LCD-nya ini bermasalah dan juga untuk touchscreen-nya silahkan teman-teman main-mainkan aja ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau ada yang tidak sensitif biasanya bakalan ketahuan aja tuh. Nah, jadi mainnya itu pelan-pelan di sini kalau misalkan tidak ada kode dial seperti pengecekan saya yang tadi di HP Oppo ini. Nah, untuk sensornya bagaimana? Tes aja nelpon. Kalau nelpon dan kamu angkat teleponnya layarnya mati, ya misalkan tanpa didekatkan ke telinga atau tangan kita nggak dekat ke sini dia mati, nah berarti sensornya ketutup tuh ya. Nah, seperti itu saja cara mengeceknya. Oke, demikian. Kalau teman-teman ingin bertanya atau ada pendapat lain, silahkan komen-komen aja. Dan kalau teman-teman pengen sharing sama John Itung, silahkan DM Instagram. Instagramku ada di sudut kiri bawah video ini, @JohnItung. Dan juga kalau misalkan teman-teman baru ganti LCD touchscreen HP dan HP-nya berpola atau bersandi HP pelanggan teman-teman, ya mungkin teman-teman bisa meminta sandi atau polanya dulu kepada pelanggan untuk dibuka supaya nantinya kita bisa mengecek LCD touchscreen, sensor, dan brightness-nya. Seperti itu. Oke, demikian semoga bermanfaat. Saya John Itung. See you the next video, my brotherku.